Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para peserta grup belajar mengi'rab sedikit demi sedikit yang kami hormati, kami sayangi, tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih yaitu kenikmatan, kesempatan untuk menuntut ilmu. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan meneruskan belajar atau mengkaji buku belajar mengi'rab sedikit demi sedikit jilid yang kedua yang telah kami susun, yaitu buku belajar mengi'rab sedikit demi sedikit jilid yang kedua. Alangkah baiknya memiliki bukunya, dan kalau yang belum bisa, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memilikinya. Pada kali ini kita akan bahas pembahasan khobar harus didahulukan di depan mubtada. Khobar harus didahulukan di depan mubtada. Kalau materi sebelumnya kita bahas tentang keadaan khobar boleh didahulukan di depan mubtada. Di sini boleh. Boleh. Maka pada kali ini kita bahas apa? Keadaan khobar harus. Khobar harus didahulukan di depan mubtada. Pada asalnya khobar terletak setelah mubtada. Tetapi dalam kondisi berikut ini khobar harus didahulukan di depan mubtada. Khobar harus didahulukan di depan mubtada. Kapan itu? Kondisi yang bagaimana itu? Mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, apabila khobar berupa sibuhul jumlah dan mubtada'nya nakirah tanpa disifati dan tanpa didhofahkan. Apabila khobar berupa sibuhul jumlah dan mubtada'nya nakirah tanpa disifati dan tanpa diidhofahkan. Sebagai contoh, fil fasli talibun. Fil fasli talibun. Fil fasli ini adalah sibul jumlah. Dia sebagai khobar, dia dikedepankan. Apa hukum mengedepankannya? Hukumnya harus. Kenapa? Karena talibun sebagai mubtada dan dia nakirah, dia tanpa disifati dan tanpa didhofahkan. Mohon perhatikan baik-baik.
khobar sibul jumlah, mubtada'nya nakirah tanpa disifati dan tanpa diidhofahkan. Ini maka khobar harus di depan, mubtada di belakang. 6. Ada penyerapnya fil fasli sibul jumlati min jarin wa majrurin fi makhali raf'in khobar mubtada. Jelas ya, fil fasli sibul jumlah, susunan dari jar dan majrur dalam posisinya rafa sebagai khobar yang dikedepankan. Adapun talibun, maka dia mubtada yang muakhar, yang diakhirkan, marfu'on. Kemudian wa alamatu raf'i, tanda raf'in dengan dhamma dhairah di akhirnya karena isim mufrad. Contoh kedua, tidak lebih paham, contoh lagi. Amamal baiti rajulun. Amamal baiti rajulun. Amamal baiti adalah sibul jumlah. Dia sebagai khobar, dia dikedepankan. Dan harus dikedepankan. Kenapa? Rajulun sebagai mubtada, dia nakirah tanpa disifati dan tanpa didhofahkan. Ya, jadi rajulun harus di belakang. Nah, ada menyerapnya amamal baiti sibul jumlah min darfin wa mudhafin ilaih, sibul jumlah dari dhorof dan mudhaf ilaih, fi mahali raf'in dalam keadaan rafa sebagai khobar muqaddam. Adapun rajulun maka i'rabnya dia mubtada yang muakhar, yang diakhirkan, marfu' tentunya. Kemudian wa alamatu raf'i, tanda rafa dengan dhamma yang nampak di akhirnya, li'annahu mufrad, kan isim mufrad. Kondisi kedua, khobar harus dikedepankan, mubtada diakhirkan. Apabila khobar berupa lafaz. Apabila khobar berupa lafaz yang harus di depan. Yang harus di depan. Misalnya isim istifham. Misalnya isim istifham atau kata tanya. Maka khobar dikedepankan. Karena khobar berupa lafaz yang harus dikedepankan. Misalnya isim istifham. Contoh. Matal utlatu. Matal utlatu. Mata ini adalah lafaz yang harus dikedepankan. Karena isim istifham. Maka tatkala dia jadi khobar, tentu dia harus dikedepankan. Dia dikedepankan. Adapun al-utratu dia mubtada diakhirkan karena ada apa? Ada khobar yang berupa lafaz yang harus dikedepankan berupa isim istifham. Adapun i'rabnya mata ismu istifhamin mabniyun ala sukun, isim istifham mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in dalam posisi rafa sebagai khobar muqaddam. Al-utratu i'rabnya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, marfu' wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dhamma dhairah fi akhirih li'annahu mufradun. Ini kondisi yang kedua. Sekarang kondisi ketiga, khobar harus dikedepankan, mubtada diakhirkan. Apabila mubtada bersambung dengan dhamir. Apabila mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Apabila mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Mohon perhatikan baik-baik. Khobar, perhatikan. Khobar dikedepankan. Di antara sebabnya, mubtada'nya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Sebagai contoh ya. Contohnya, lissalami taba'atuhu. Lissalami ini jar majrur, tentunya dia sul jumlah. Tentunya dia sebagai khobar di sini
Ya taba'atu ini mubtada. Ya mubtada ini bersama dengan dhamir. Hu ini dhamir. Ya dhamir ini kembalinya ke salam, ke khobar. Tentu, sebagaimana telah kita ketahui, namanya dhamir kembali ke depan, bukan ke belakang. Ya karena dhamir itu kembali ke depan, sementara dhamirnya kembali ke khobar, ya akhirnya khobarnya dimajukan. Mubtadanya diakhirkan gitu ya. Mubtadanya diakhirkan, khobar dimajukan. Karena mubtada ada dhamir yang kembali ke khobar gitu. Namanya dhamir itu kan tempat kembalinya ke depan, sehingga khobarnya dimajukan. Nah, ajaban i'rabnya insyaallah sudah kita ketahui. Lissalami sibu jumlatin min jarin wa majrurin fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Jelas ya. Kemudian taba'atu mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafihi dhamma dhahira fi akhirih li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, mohon perhatikan ya baik-baik. Jadi kalau kita simpulkan kesimpulannya, khobar harus didahulukan di depan mubtada itu dalam 3 kondisi. 1. Apabila khobar berupa sibul jumlah dan mubtada'nya nakirah tanpa disifati dan tanpa diidhofahkan. Kedua, apabila khobar berupa lafaz yang harus di depan, misalnya isim istifham. Ketiga, apabila mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. 6. Mohon diperhatikan baik-baik pembahasan ini. Sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa nas'alullaha al-afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Wal bisawab kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.